Udah nyala belum? Cek, cek, cek. Tes. Halo Sobat SOS, ketemu lagi bareng saya Ayu dalam acara Sound of Selong Squad, yang dimana pada kesempatan kali ini kita ditemenin sama salah satu relationship officer muda, KC Selong, yaitu siapa lagi dan tidak bukan kalau bukan Kak Faki. Yuk kenalan dulu Kak Faki bareng Sobat SOS yang di rumah. Oke, baik. Terima kasih Mbak Ayu. Perkenalkan teman-teman SOS, saya Faki, staf RO atau Relationship Officer BPJS Kesehatan Kantor Cabang Selong. Nah, saya bekerja sebagai RO itu selama 2 tahun terakhir, dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2024. Oh, sudah lumayan lama juga ya jadi RO-nya Kak Faki. Lumayan. Berarti otomatis nih pengalamannya sudah sangat banyak nih seputar job desk di Relationship Officer. Nah, tadi kan sudah dijelasin tuh kalau sudah jadi RO sudah kurang lebih 2 tahun ya Kak ya? Betul. 2 tahun, udah lumayan lama juga ya jadi RO-nya. Nah, sebenarnya untuk Relationship Officer ini tugasnya ngapain aja sih Kak? Susah nggak jadi RO tuh? Oh, menyenangkan Mbak Ayu. Nah, menyenangkannya tuh kayak gimana? Boleh berbagi dong sama Sobat SOS di rumah? Jadi saya bantu jelaskan untuk tugas sebagai Relationship Officer itu, yang pertama, karena kita berhubungan dengan eksternal, baik itu dengan Pemda, baik itu dengan perusahaan. Kalau saya sendiri lebih ke perusahaan atau badan-badan usaha yang terdapat di Lombok Timur dan di Lombok Tengah. Adapun tugas untuk Relationship Officer itu adalah yang pertama itu membantu badan usaha untuk mendaftarkan perusahaannya nih di BPJS Kesehatan, kepesertaannya untuk perusahaan yang memang belum terdaftar di sistem BPJS Kesehatan, yang belum mendaftarkan karyawannya kayak gitu. Kemudian selain itu tugas RO itu melakukan pemeriksaan kepatuhan setiap badan usaha yang sudah terdaftar. Nah, jadi apa sih maksudnya yang pemeriksaan kepatuhan yang dimaksud itu? Jadi pemeriksaan kepatuhan itu untuk memastikan nih badan usaha yang telah terdaftar itu sudah patuh mendaftarkan semua pekerjanya, kemudian mendaftarkan upah terupdate dari setiap pekerjanya kayak gitu, sehingga tidak ada selisih nih di sistem kita di BPJS Kesehatan dengan yang real yang ada di perusahaan, seperti itu Mbak. Begitu. Berarti nih kalau untuk tugas dari Relationship Officer ini itu untuk memfasilitasi badan usaha untuk supaya terdaftar nih di BPJS Kesehatan atau terjamin nih kesehatan pekerjanya. Betul. Nah, kalau begitu berarti nanti untuk siapa namanya? Untuk pemimpin perusahaan atau owner atau mungkin direktur. Jadi kalau untuk mau mendaftarkan pekerjaannya apakah ke kantor saya mau cari Mas Faki nih begitu, atau bisa nggak sih lewat online gitu biar nggak harus langsung datang ke kantor, karena kan mungkin untuk pemberi kerja itu mereka punya banyak kerjaan, sibuk atau bagaimana? Itu gimana? Jadi untuk pendaftaran itu bisa melalui online, bisa melalui webnya. Kita ada webnya untuk pendaftaran badan usaha, ataupun bisa juga langsung ke staf RO. Oh, bisa langsung. Khususnya misalkan kayak saya yang staf RO, bisa langsung ke saya untuk bantu daftarkan kayak gitu. Sehingga untuk pengurusan administrasi segala macamnya bisa melalui web ataupun langsung ke kita. Oh begitu. Ya, gampang juga ya berarti, nggak harus datang ke kantor, bisa langsung chat, juga bisa langsung dibantu nih oleh petugas Relationship Officer. Jadi Sobat SOS jangan khawatir kalau misalnya untuk mendaftarkan pekerjaannya nih akan sulit atau bagaimana, karena semuanya gampang. Nah, selanjutnya nih Kak, untuk misalnya selama menjadi RO ini pernah nggak sih mendapat pengalaman buruk mungkin dari badan usaha atau bagaimana? Boleh dong sharing sedikit seputar pengalamannya nih jadi Relationship Officer. Pahit, manis mungkin, atau asam garam mungkin? Jadi saya anggap pengalaman itu baik semua ya, entah itu kita mengalaminya. Masya Allah ya, pemirsa. Iya, betul. Entah itu kita mengalaminya memang kita menemukan banyak karakter, khususnya VIC badan usaha atau owner, kita mengalami banyak karakter. Ada salah satu pengalaman yang memang bukan tidak baik ya, tapi gimana ya menyebutnya, bukan kurang baik. Jadi gini, ada suatu momen saya memeriksa kepatuhan badan usaha. Jadi tantangan kita ketika pemeriksaan kepatuhan badan usaha ini,
ada memang beberapa karakter PIC Badan Usaha atau owner yang datang untuk periksa itu keberatan dalam hal misalkan mendaftarkan pasangan suami istri sama-sama bekerja itu kan secara regulasi itu dipisahkan nih untuk iuran jaminan kesehatannya. Jadi masing-masing ditanggung oleh instansi tempatnya bekerja. Namun beberapa perusahaan itu tidak mendaftarkan pekerjanya. Kenapa? Karena pekerjanya ini sudah tertanggung di suaminya, misalnya suaminya PNS, dia tertanggung di suaminya nih yang sudah PNS. Jadi perusahaan itu tidak mau nih mendaftarkan pekerjanya lagi sebagai tanggungannya dia. Karena itu, karena mereka menganggapnya, karena PIC Badan Usaha atau owner Badan Usaha itu menganggapnya mereka sudah punya. Oh begitu. Kalau secara regulasi kan itu belum tepat. Seharusnya mereka tetap ditanggung, pekerjanya tetap ditanggung, walaupun dia tertanggung di suaminya, nanti kita alihkan ke tanggungan perusahaan. Karena secara regulasi seperti itu. Oh begitu. Wah, jadi karena memang harus mengikuti regulasi, karena ini kan bukan untuk individu semata ya, tapi untuk kepentingan kita semua, khususnya untuk seluruh rakyat Indonesia. Karena apa? Karena kan BPJS Kesehatan ini atau Jaminan Kesehatan Nasional ini konsepnya gotong royong ya Kak? Gotong royong, betul sekali Mbak. Nah, selanjutnya Kak, saya mau tanya nih, kan dengan luasnya Indonesia ya, atau khususnya nih yang seperti yang Kak Fakih jelasin tadi kan untuk wilayah kerjanya kantor cabang Solang ini di Lombok Timur dan di Lombok Tengah ya kalau nggak salah, benar? Betul. Ya. Nah untuk di Lombok Timur dan di Lombok Tengah ini kan banyak perusahaan ya, baik yang kecil ataupun yang besar. Nah dengan banyaknya badan usaha ini gimana sih cara dari relationship officer untuk menginformasikan nih kalau wah Pak ini tuh wajib loh didaftarkan pekerjanya, karena kan masih banyak dari pemberi kerja atau badan usaha yang belum tahu nih terkait dengan kewajiban mereka seperti itu. Jadi untuk kita edukasi perusahaan, khususnya perusahaan yang memang belum terdaftar yang belum terdaftar, kita tuh ada dua langkah untuk mengedukasi. Yang pertama tuh melakukan canvassing. Jadi canvassing ini kita langsung berkunjung nih ke setiap badan usaha yang memang belum terdaftar untuk edukasi bahwa ada kewajibannya loh. Ini kewajibannya mendaftarkan, menjamin kesehatan pekerjanya kayak gitu. Kemudian ada langkah kedua itu telemarketing. Jadi kita telemarketing ini kita melakukan menghubungi perusahaan itu melalui via telepon atau via WA. Jadi sambilan kita mengedukasinya via telepon untuk memberitahukan kewajibannya dia bahwa ada nih dia memiliki pekerja yang harus dijamin kesehatannya kayak gitu. Dan satu lagi saya tambahkan tadi Mbak Ayu untuk yang momen yang kurang baik tadi itu memang mereka untuk PIC yang protes untuk pasangan suami istri yang tidak mau ditanggung gitu ya. Itu tetap kita edukasi, kita berikan arahan atau aturan-aturan yang dari presiden, khususnya aturan presiden, sehingga memang jika sudah kita jelaskan edukasi seperti itu dan mereka sudah menerima seperti itu, sehingga bisa dikatakan perusahaan-perusahaan kita itu sudah patuh. Oh begitu. Jadi misalnya nih untuk perusahaan yang memang sudah mendaftarkan seluruh pekerjanya itu bisa dikategorikan patuh ya berarti kalau sudah mendaftarkan seluruh pekerjanya. Selain dia mendaftarkan semua pekerjanya, ada kepatuhan untuk melaporkan upah terupdate. Oh begitu. Jadi nih misalnya upah yang sebenarnya adalah tidak boleh lebih sedikit berarti ya yang didaftarkan di BPJS Kesehatan. Berarti harus sama ya dengan upah realnya yang harus didaftarkan. Jadi sesuai dengan yang ada di realnya. Oh iya, satu lagi nih Kak, saya mau tanya terkait dengan sekarang nih santer terdengar nih saya lihat isu-isu di TV banyak sekali informasi atau berita-berita yang mengatakan bahwasanya sekarang itu kalau mau bikin SIM itu harus aktif ya BPJS-nya. Oh iya. Itu gimana sih Kak? Bener nggak? Atau hanya sekedar kabar burung? Soalnya kebetulan saya udah punya SIM sih dan belum ada perpanjangan. Jangan-jangan nggak aktif nih BPJS. Aktif dong. Jadi memang isu yang terupdate sekarang itu tentang kewajiban peserta atau warga Indonesia ketika membuat SIM atau pendaftaran SIM itu harus terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan. Nah, izin saya bantu untuk jelaskan itu diinstruksikan sesuai dengan Impres
sesuai dengan Impres 1 tahun 2022. Nah, ya jadi memang isu-isu yang terupdate sekarang itu tentang kewajiban warga negara Indonesia nih yang khususnya yang mau pendaftaran untuk pembuatan SIM itu diwajibkan terdaftar di kepesertaan BPJS Kesehatan. Nah, itu diinstruksikan dari Impres nomor 1 tahun 2022. Di mana itu tentang pengoptimalisasi pelaksanaan program JKN gitu. Sehingga dari Impres nomor 1 tahun 2022 ini mewajibkan ada 30 lembaga, Mbak Ayu. 30 lembaga, salah satunya itu Lembaga Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk mensyaratkan terkhususnya pembuatan SIM itu harus terdaftar di BPJS untuk pesertanya terdaftar di BPJS Kesehatan. Sehingga oleh karena itu berdasarkan Impres tadi oleh kepolisian turunlah aturan tentang Perpol nomor 2 tahun 2023. Kayak gitu, tahun 2023 di mana setiap pemohon baik itu pendaftaran baru ataupun perpanjangan untuk pembuatan SIM itu memang diwajibkan terdaftar di BPJS Kesehatan. Seperti itu, Mbak Ayu. Berarti memang ini tuh adalah suatu bentuk optimalisasi dari program JKN ini ya, untuk optimalisasi berjalannya program Jaminan Kesehatan Nasional ini. Betul. Nah, wah itu tadi tuh Sobat SOS, perbincangan kita bareng Kak Fakih seputar RU itu ngapain aja sih, dan ya yang tadi serba-serbi seputar isu-isu yang terbaru ataupun isu-isu yang terbaru di BPJS Kesehatan. Nah, semoga ini bisa menjadi insight untuk kita semua ya Sobat SOS. Nah, dan jangan lupa untuk pastikan untuk keaktifan BPJS Kesehatan kamu agar selalu aktif, agar kamu tetap mendapatkan pelayanan kesehatan dan terlindung kesehatannya ya Sobat SOS. Nah, mungkin itu saja ya untuk kesempatan kali ini. Kita bertemu lagi di kesempatan selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih Sobat SOS. Symphony to soothe and transform.